Halo Fashionpreneur, apa kabarnya? Saya Melinda Bebiana, founder dan CEO dari The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Hari ini aku kedatangan tamu, waduh ini susah banget sebenarnya jadwalnya. Ada Ririn Ekawati. Seneng Aduh, banget. gimana hari ini Rin? Wah, menyenangkan. Sehari ini udah kemana-mana, terus Udah, ke TBF? iya. Dan aku seneng banget bisa akhirnya menginjakan kaki ke TBF Aduh, ini adalah our humble office ya kan, yang kecil tapi produktif. Ya, Waduh. itu yang paling penting kan. Itu yang paling penting. Jadi hari ini teman-teman fashionpreneur, kita bilang fashionpreneur, jadi para entrepreneur di bidang fashion, Yap. kayak kamu nih fashionpreneur. Iya, aku pemula. Nggak apa-apa, semuanya harus mulai dari bawah dulu ya Iya. kan. Jadi aku mau share sedikit, 2020 itu pas banget juga lahirnya Jasmine and Cattleya ya, Jasmine brandnya ya. Cattleya. 2020 itu juga sampai 2022 itu peningkatan brand fashion lokal hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Wow. Gila kan? Berarti memang segitu banyaknya demand dan supply yang harus dipenuhi nih gitu kan. Nah, jadi para fashionpreneur ini melihat memang banyak sekali potensi-potensi local brand, local support local. Pasti ingat ya zaman kita 2020 itu gila. Sekarang kayaknya ngelewatinnya udah zaman 2020 ya. Kemarin pas ngelewatinnya berat banget ya. Banget bersyukur ya ada di titik ini ya. Bersyukur loh, dia masih waras ya. Masih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak, tapi memang teman-teman fashionpreneur 2020 itu sama juga seperti pada saat TBF mulai di Januari. Itu semua, bayangin nggak? Kita beli kain ya, itu kayak beli narkoba, bayangin nggak? Oh my god. Serius, itu benar-benar se-horror itu kan. Bayangin teman-teman pasti ingat ya, semuanya lockdown, semuanya kita juga nggak boleh keluar. Tapi the best thing-nya, maksudnya kalau menurut aku sekarang kita bisa blessing-nya adalah banyak banget hal yang kita nggak pernah coba kita lakukan. Ya. Contoh kita doing online. Jasmine and Cattleya juga mulainya online dong platformnya kan. Iya. Nah jadi teman-teman di masa sulit sepandemik pun sebenarnya di situ banyak opportunity dan menurut aku sebuah tantangan tersendiri ya ketika kita melihat hambatan itu menjadi peluang gitu. Cia, gitu. Bangga banget aku punya temen kayak gini. Jadi ini salah satu sosok inspiratif juga. Kita mau ngangkat the life of working mom with Ririn Ekawati ya kan. Menjadi ibu merupakan sesuatu yang membanggakan bagi seorang wanita. Sama aku juga ibu, pekerja juga. Kita juga ingin menjadi inspirasi buat keluarga lah ya, buat lingkungan kita. Tidak mudah membagi waktu, yes pasti. Pikiran dan energi antara kehidupan karir, kehidupan rumah tangga udah pasti. Untuk itu sebuah menjadi ibu bekerja layak dianalogikan bagi para pejuang. Pasti dong. Pasti. It's warrior ya. Kita tuh luar biasa sih, apalagi juggling. Kayaknya bisa yang ngalahin multitasking mom cuma ya. perempuan ya. Iya. Iya nggak sih? Iya bener banget, bisa melakukan banyak hal lagi dengan waktu. nelfon apa gini. Terus itu dulu ya Mas ya, apa itu. Kayaknya cuma perempuan. Nah, hari ini kita bersama Ririn Ekawati, seorang aktris dan juga successful business owner. Wow, Amin. Ya, aminin. Amin. Karena ternyata Jasmine and Cattleya ini udah tahun ketiga. Iya. Tadi pas kita belum mulai nih teman-teman, aku sempat bilang tahun ketiga itu adalah tahun paling rawan dalam sebuah industri. Ternyata dalam sebuah hubungan juga. Iya kan? Sama kayak pernikahan ternyata Sama. ya. Karena memang dalam building brand ya, kita selalu bilang sama para klien TBF, fashionpreneur yang aku temuin ya, kita itu kayak building komitmen. Successfulnya bisa cuma 3. Oke. Komitmen, konsistensi, baru collaboration. Wow. Kenapa komitmen paling penting nih Rin? Karena memang disitulah kita membangun brand itu kayak punya anak lagi sebenarnya. Iya nggak sih, kamu ngerasain kan? Iya. Kita mesti nurture dia sekolahnya di mana gitu kan. Jadi dia mesti di scale up ngapain. Nah itu tuh, wah ini tuh bener-bener long life commitment. Jadi tapi the other side-nya is challenging yet tapi juga exciting juga kan, punya brand. Pasti kamu ngerasain. Nah kita pengen ngobrol nih sama Ririn. Gimana sih ceritanya punya Jasmine and Cattleya? Coba dong ceritain. Oke. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya ini tuh sebenarnya Jasmine and Cattleya ini lahir di saat masa-masa pandemi. Jadi aku melihat nih kira-kira peluang apa yang bisa aku kerjakan karena aku nggak mau seorang tadi mom yang juga sering bekerja di luar tiba-tiba di rumah stuck.
Iya, Ya, akhirnya aku cari peluang apa nih, pinter-pinter lah kita melihat apa yang sekarang yang memang dibutuhkan. Di bulan apa tepatnya tuh Jasmine dan Itu Cattleya di akhirnya? bulan Atau ada momen apa yang tiba-tiba, wah gue mesti punya brand. Itu pokoknya awal-awal pandemi, kita bulan apa tuh ya? Maret kita mulai ya. kan. Ya di bulan September aku. September. Nah, jadi waktu itu kita kan lagi sering di rumah. Betul. Terus mulailah kita melihat-lihat homeware home gitu. dress Iya, gitu home ya. dress Betul. yang bisa dipakai di rumah tapi juga tetap kece gitu Iya, loh. bener. Karena kita kan banyak banget mengerjakan sesuatu semuanya di Online, rumah, di online. rumah dan online, betul, Iya, betul. kayak kerjaan-kerjaan yang biasa aku lakukan di luar rumah, semuanya aku kerjakan di rumah. Gimana caranya aku pakai baju tetap bisa buat kerja juga tapi Iya, bisa bener, nyaman bener. dipakai di rumah. Itulah awalnya Jasmine Cattleya Jadi itu. launching pertama kali September. Iya, di Nah bulan. gimana tuh ceritanya pada saat launching pertama tuh? Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu. Aku bikin brand yang aku banget awalnya. Oke. Yang aku banget, yang aku suka gitu loh. Dan Yang bakal kamu pakai sebenarnya. yang, Oke. jadi memang Jasmine Cattleya itu sebenarnya yang memang Ririn biasa pakai, intinya begitu. Ternyata semakin kesini berkembang lagi selama hampir 2 tahun 2 awal-awal tahun, kita tuh mau cari tahu ini sebenarnya Jasmine Cattleya maunya kayak gimana Oh, sih? brand direction-nya ya Kayak sebenarnya. iya, Oke. kira-kira nih customer kita atau teman-teman aku yang biasa pakai tuh maunya emang pakai yang Ririn banget atau mereka sendiri sebenarnya juga punya style juga Bener, yang bener. harusnya Jasmine Cattleya harus menyiapkan itu loh Yes. gitu loh. Jadi Membaca aku market lebih dalam lagi lah ya gitu. Iya. Oke. Awalnya sih seperti itu dan akhirnya kita coba-coba dan kita memang kerjasama tuh kemarin aku punya tim kita benar-benar bertiga dari Partneran nih ya? partneran dari awal desain sampai packing kita lakukan semuanya kita bareng. Wow, Iya, serius. Punya tugas masing-masing punya tuh? tugas masing-masing. Oke, Ririn kamu marketing. Oke, yang ini gitu. Kita bertiga dan lama-lama alhamdulillah sampai saat ini akhirnya kita punya beberapa karyawan Iya. dan kita punya kantor sendiri, workshop juga. 3 tahun loh nih 3 ya. Wah, tahun. luar biasa. Dan alhamdulillahnya lagi memang kita bekerja sama perajin lokal yang ada Iya, di Bali iya, iya, untuk iya. apa namanya? Kain-kainnya. Iya, kain-kainnya Oke. karena semuanya kan masih dilakukan mereka nggak pakai print jadi Iya, bener-bener handscreen ya kamu ya? handscreen, Iya. iya. Terus itu juga para yang jahit juga ibu-ibu yang bekerja di rumah yang ada di Ciamis. Jadi kita Kenapa spesifik Ciamis tuh? Menarik ya teman-teman Iya. fashion planner. Jadi memang Jasmine dan Cattleya ini lahir dengan sebuah filosofi yang juga mau memberdayakan perempuan ya Iya, betul sebenarnya gitu. banget. Jadi kayak tadi bagian produksinya dilempar ke ibu-ibu di Ciamis. Ibu-ibu Ciamis. Kenapa Ciamis tuh tiba-tiba? Apa ada spesifik kamu? Jadi gini, waktu itu kan memang kita mempergunakan sosial media dengan sangat Iya, baik. Waktu bener. itu aku sempat kayak ngeluarin di Instastory kita mencari tukang jahit tapi benar-benar Kamu untuk posting ibu nih, ya, oke. untuk ibu yang memang bekerja di rumah. Iya, punya anak, Punya ya, harus, anak. Terus ada juga yang guru. Jadi memang jadi kerjasama sama mereka kirim Contoh jahitan. DM, Oh, DM. Iya, DM dulu, terus contoh jahitannya. Oh ternyata oke, ada beberapa yang memang kita ini kan di sini aku sama sekali gak punya background Betul, fashion sebelumnya betul. atau desain. Aku cuma pecinta fashion iya, benar. atau penikmat fashion gitu. Tapi punya seleranya tinggi banget. amin. itu nggak bisa kebeli dan nggak bisa dipelajarin. Iya ya. A taste of fashion, that's a valuable thing buat di suatu brand. Ya, amin. Gitu, Terima amin. kasih. Terus. Terus akhirnya memang sama-sama kita ini belajar dan berproses, Betul, berkembang sama-sama. keren. Betul. Jadi ibu-ibu yang di sana pun juga, oh ini kurang Belajar ininya, ya. Oh. iya. Nanti kirimin, aku punya contoh modelnya kayak Wow. begini. Jadi kita sama-sama belajar. Udah berapa banyak sekarang ininya penjahitnya? Wah, udah lebih dari 20 ya. Serius? Iya, ibu-ibu wow, ini. Wow, keren banget sih. Mereka Menurut aku juga- itu kamu building impact juga sih buat mereka. Pasti kan mereka terbantu ya. Iya, alhamdulillah. Wow, Sampai keren. saat ini mereka tetap bekerja sama, kita nggak pernah putus hubungan kerjasama ini. Oke. Jadi Malah makin pinter malah tuh kayaknya. makin pinter. Udah nggak perlu lagi kirim pola atau detail-detailnya seperti apa. udah tahu kita dia. obrolin aja di grup, dia udah paham. Serius? Iya, iya. Wow, berarti based on trust juga dong Iya, ya kamu based on ya. trust. Dan yang jelas teman-teman di masa pandemi kemarin tuh pasti banyak orang yang sulit ya. Iya. Karena juga kan banyak yang dirumahkan dan Iya. ini dengan tumbuhnya lokal brand kita, lokal support lokal, sebenarnya teman-teman menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Oh iya, sangat mereka sangat Wah, membantu. ekonomi banyak rumah tangga jadi Iya, mesti ya gitu iya. kan. Wah, keren sih menurut Iya. aku. Nah, ini saya juga baru tahu nih soal penjahit-penjahit di Ciamis nih. Iya. Keren banget sih.
Keren banget. Nah, Rin, tapi sebenarnya pada saat udah berjalannya nih kan tadi kamu bilang berproses. Itu salah satu hal yang memang harus dipahami sama semua fashionpreneur, nggak ada yang instan. Iya. Semuanya aku belajar berproses. banyak hal dari semuanya. Semuanya bertahap ya kan. Jadi memang nanti naik kelasnya pelan-pelan nih gitu kan. Jadi memang nggak ada brand yang langsung instan bisa 2.000 piece, 5.000 piece, nggak ada. Nah, kalau boleh tahu pada saat kamu launching tuh berapa koleksi tuh yang di launching? Yang pertama aku launching cuman 5 model. Satu model baju. 2 lusin. Satu model baju itu 2 lusin. Kok tahu sih? Iya. Aku baca ya. 2 lusin dan ternyata setiap kali datang langsung habis. Alhamdulillah. Itulah bersyukurnya punya teman-teman yang saling support. Iya, bener. Dari teman-teman sendiri aja udah beli, habis ya. Belum lagi followers yang ada di sosial media gitu loh. Nah, tapi memang itu is a start. Sebenarnya memang kenapa aku udah tahu pasti karena memang banyak pebisnis pasti kita 2 lusin dulu ya gitu. Karena emang itu nggak apa-apa, mulai dari 2 lusin menjadi 2.000 lusin ya kan. Amin gitu kan. Nah, jadi memang mulainya dari hal yang memang yang penting kamu tahu nih sebenarnya marketnya butuh apa. Nah, kalau ngelihat sosok Ririn sebenarnya tantangan terbesar nih sekarang apa 3 tahun ini dengan Jasmine and Cattleya ini tantangannya apa, Rin? Tantangannya gimana tadi kita bisa konsistensi? Karena kalau kita nggak konsisten dan tetap di jalur yang kita mau, bener. ini kayaknya nggak bisa gitu loh. Karena ternyata harus di scale up terus ya. Iya, itu dia. Pentingnya juga banyak ngobrol sama orang-orang seperti Baby yang memang sudah mengerti banget tentang fashion. Jadi banyak belajar gitu loh. Banyak insight insight. Kebetulan memang dulu sahabat aku almarhum Barli Asmara kan emang desainer, banyak belajar juga dari dia. Terus teman-teman yang desainer juga ya mereka banyak kasih insight kayaknya harusnya begini gitu. Jadi makin bertumbuh ya sebenarnya. Iya pasti sih tantangan terbesar tuh itu karena juga kompetitornya banyak banget gitu kan. Dan luar biasa banget ya kalau menurut aku. Lokal brand sekarang itu nggak kalah sama luar. Gila sih. Wow, dan kita kayak punya pride sendiri, punya kebanggaan sendiri di saat kita memakai koleksi dari lokal brand. Betul. Jadi kita memang kayak proud ya, pride lah, local pride ya. Karena memang kenapa aku selalu bilang sama maksudnya calon klien kita kenapa kan 2023 ini banyak dibilang krisis global ya. Iya. Kalau aku bilang itu nggak ada apa-apanya sama pandemik sih. Iya. Karena kenapa? Kita masih bisa akses keluar masuk ya kan. Pada saat pandemik itu semuanya di border, lockdown. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan menurut aku Indonesia tuh kayaknya di dalam sebenarnya, iya nggak, sumber daya kita besar. Kecuali kayak Singapura ya, Singapura kan menunggu devisa ya. Kalau kita justru mendatangkan devisa kali ke Singapura gitu. Jadi menurut aku buat para fashionpreneur 2023 ini memang pasti challenging ya, tantangannya besar. Tapi jangan pesimis justru karena aku yakin kita aja bisa survive dari pandemik ya. Dan saat ini justru kita bisa memberdayakan banyak ya. Tadi kamu bilang kamu dapat kain dari para pengrajin hand screen printing di Bali, terus ibu-ibu semuanya bisa diberdayakan sebenarnya locally gitu. Dan apalagi teman-teman yang beli kan gitu kan, lokal support lokal. Wah, menurut aku tuh kayak kita tuh kayak komunitas ya sebenarnya gitu nggak sih, Rin? Bener banget, iya kan? setuju. Jadi momen ini tuh sebenarnya jadi justru makin kreatif sih sebenarnya. Iya, untuk dilihat dari hal itu. Tapi memang kalau dibilangnya 2003 itu berat banget, ya juga. Karena sepertinya nih orang-orang di 2 tahun kemarin udah jor-joran memberikan segalanya gitu loh kan. Ya maaf, umpamanya soal keuangan, mereka udah punya tabungan di 2 tahun itu. Iya, betul. Nah kan selama 2 tahun mereka berproses dan mereka bekerja, ini nih lagi tiris-tirisnya nih. Betul. Jadi ya tantangannya sebenarnya buat para fashionpreneur yang punya brand sekarang upgrade quality. Betul. Quality, design. Karena nih pelanggannya makin pinter. Iya kan? Berasa kan? Pilihannya makin banyak, pelanggannya makin pinter. Jadi kita kayak rebutan gitu kan. Nah, aku selalu bilang sih, maksudnya dengan adanya persaingan gitu kan kitanya semakin harusnya upgrade ya. Mungkin ya tadi kamu bilang bisa di 3 tahun ke depan ya, berarti udah mau tahun keempat nih. Ini mesti yang tadinya mungkin cuma ngeluarin 5 koleksi, terus kan berapa koleksi terakhir? Wow.
lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, mungkin di-upgrade dengan collection plan-nya atau segala macam gitu. Jadi orang mungkin melihatnya juga makin banyak pilihan kan, gitu kan. Gitu. Wah, terus udah gitu nih. Wah, ini pertanyaannya banyak nih di sini nih. Oke. Nah, apa sih yang menurut Ririn super power buat working mom? Wow. Gimana tuh, Rin? Super power. Iya. Mom itu menurut aku luar biasa banget ya. Ibaratnya nih orang garda terdepan di saat keluarganya terjadi sesuatu gitu. Benar. Iya. Banyak banget ibu-ibu atau perempuan yang bekerja untuk mensupport keuangan keluarga gitu untuk bisa lebih baik. Dan tepuk tangan sih buat keren mereka sih ya, semua keren banget. Bisa ngurus anak, rumah tangga, ngurus kantor gitu kan. Wah, keren suami, sih. pekerjaan. Iya kan, dan itu bukan hal mudah buat orang, nggak semua mom. Tapi itu dia, balik lagi, semua mom tuh kayak punya sisi baik dari mereka masing-masing. Jadi kayak punya super power iya. Nah, Ririn kan juga tadi kan bisnis fashionnya nih, tapi nggak cuman bisnis fashion kamu nih, kan juga banyak bisnis yang lain ya? Iya, properti juga, kuliner juga. Iya. Kan kita waktu itu ngobrolin di Kopi Lain Hati ya. Iya. Masih tuh jalan? Sekarang sudah enggak. Oh sudah enggak, oke. Jadi tapi kita berpindah ada kerjasama sama suami aku, Jamilos namanya, lebih ke makanan, nasi goreng, pokoknya makanan comfort food lah ya. Comfort food. Oh oke. Tapi di among those business yang kamu banget yang mana? Yang aku banget yang Jasmine and Katleya. yang enggak banget nyawanya gitu ya? yang enggak banget. Yang enggak banget sebenarnya aku kan awalnya punya usaha dari pertama kali itu sebenarnya ke alat berat. Jadi aku sudah hampir 20 tahun punya alat berat, sewa alat berat. Iya, itu yang bukan kontraktor di Kalimantan. Jadi itu yang aku nggak banget sebenarnya, tapi aku kerjain itu dan itu maksudnya making inilah buat bisnisnya ya kan, itu making money lah. Iya. Oh, oke, makanya sebenarnya nih Jasmine and Katleya kayak benar-benar refreshingnya kamu dong ya. Iya. Tapi selama 3 tahun malah juga profitable gitu kan? Iya, alhamdulillah banget. Aku pikir sebenarnya bukannya pesimis ya. Waktu pertama kali aku bikin Jasmine and Katleya ini, aku pikir itu produk pandemi awalnya. Musiman lah kita bilang. Oke, di saat pandemi selesai, kayak udah selesai juga. Waktu itu punya pikiran kayak begitu. Ternyata followers atau customer kita itu meluas, makin besar. Wow. Dan kita sambil belajar tadi, bukan cuman hanya homeware, tapi apa sih yang mereka butuhkan. Iya, betul. Jadi bukan cuman baju rumah aja, sekarang kita lebih kayak buat pergi-pergi, buat ngantor juga. Ready to wear, lebih ke functionnya. Iya, jadi kita mau semua itu kita punya gitu loh untuk customer yang mereka inginkan apa, kita ada gitu. Nah, ini kan tapi juga banyak pasti faktor luck-nya kayak kan as a artis juga nih gitu ya. Nah itu kamu nganggapnya kayak as a benefit atau gimana tuh kan? Atau ada juga yang itu kan berani maksudnya ada juga yang berpandangan nggak enak gitu, pasti banyak kan. Itu gimana tuh melewati itu? Aku tidak pernah menyangkal yang namanya aji mumpung. Nah, aku nggak pernah dari dulu. Faktor luck lah ya kita bilang itu memang sangat menentu. Ada ininya ya, kontribusinya sangat gitu. Karena dari kita promo di sosial media aja kan mereka membeli itu karena akunya awalnya. Nah, dia melihat kamunya. Melihatnya, gitu. Oh ya yang dipakai dia, aku mau pakai juga. Bener. Seperti itu. Tapi ternyata setelah mereka terima baju yang kita jual atau produk yang kita jual, ternyata mereka suka. Satisfied lah ya, iya, happy terus, gitu. Iya, memang yang tadi berproses, komentar awal-awal itu namanya belajar, ada yang bilang jahitannya kurang, ininya kurang, ini sambil belajar. Kamu tampung semua. Oh iya, malah aku suka chat sama customer aku yang ada di mana. Oh iya ya Bu, oke nanti saya perbaikin gini. Akhirnya kita sama-sama belajar dan kita tahu mereka maunya gimana. Ternyata model yang bagus itu baju kalau nggak rapi juga mereka nggak mau gitu loh. Ada ibu-ibu yang seperti itu. Jadi udah partikular dengan detailnya. Ternyata sedetail itu. Akhirnya kita meluas lagi dengan apa yang mereka inginkan gitu sambil. Range harga berapa aja sih? Mungkin teman-teman pengen tahu juga tuh range harga bajunya koleksi. Jasmine and Katleya. Nah, itu dia yang menurut aku satu kelebihan dari Jasmine and Katleya. Aku pede aja ya. Iya dong, harus dong ya kan. Nah, kita bisa tampil kece tapi dengan harga yang affordable ya. Coba harganya berapa? Jadi kita start di 200.000. Tuh, murah banget loh. Paling mahal berapa? 800-an ya? Iya, tapi kita juga punya yang eksklusifnya. Itu ada premiumnya ya.
premiumnya di 1.700.000 dan kita ngeluarin itu nggak banyak, seasonal tapi seasonal, tapi setiap kali kita keluar paling 3 hari ya udah habis. Wow, keren. Alhamdulillah. Tapi Jasmine and Cattleya sendiri tuh ceritanya gimana sih? Boleh mungkin teman-teman pengen, kenapa namanya Jasmine and Cattleya? Oke, Jasmine and Cattleya itu nama anakku. Nama anakku. Yang pertama Jasmine, yang kedua Cattleya. Jadi emang benar dari si dua buah hati ini ya? Iya gitu kan, inspirasi aku itu bisa dari anak-anak juga gitu loh. Gimana mereka mau pakai baju tiap hari, milih baju sebegitu ribetnya. Nah itu juga masuk ke Jasmine and Cattleya, ternyata tuh cewek-cewek kalau milih baju juga ribet ya kan. Tapi dari dua sosok anak ini ada karakter yang beda dari karakter stylenya? Yang beda. Yang Jasmine lebih casual, yang Cattleya lebih girly, lebih cewek banget gitu. Nah terus Jasmine and Cattleya itu kan nama bunga. Iya betul. Terus identik dengan cewek banget. Bener. Jadi dari situlah sebenarnya emang nggak terinspirasi, emang nggak mau mikir aja mamanya ini bikin brand yang gampang apa ya udah yang tapi sebenarnya ya itu nanti aja. bisa melebar atau ekspansi ke bisnis yang lain. Kidswear, karena kidswear itu salah satu teman-teman adalah potensi bisnis yang tidak banyak dilirik. Iya. Apalagi teenage kids. Nah itu kita coba deh kalau kita nyari baju anak, pasti kan kita ke Dep Store atau enggak kemana ya, maksudnya brand-brand yang udah fast fashion ya. Jarang kita dapetin local brand yang memang bagus secara kualitas gitu kan. Tapi it's a good, keren banget sih. Walaupun malas mikir tadinya. Oh iya. Mamahnya mau simple aja nih cewek ini gitu. Oh ya apa ya? Oke, perempuan banget. Nama bunga identik dengan ya cewek yang milih pas banget dua anak Jasmine sama Cattleya gitu. Iya. Tapi kalau ini misalnya kayak setahun ini nih berapa banyak koleksi yang dikeluarin? Wow. Oke, pokoknya every month kita itu sudah di atas 1.000 ya. Every month? Iya. Berapa desain yang keluar? Bisa sampai 20 desain. Sebulan? Iya, sebulan. Wow. Itu dia itu di tempat ibu-ibu yang tadi Ciamis itu yang bikin? Iya. Serius. Wow. Iya, dan memang sampai saat ini tuh aku pikir tadi awalnya paling followers aku aja awal-awalnya yang beli. Ternyata udah organik sekarang. Iya, organik gitu loh. Dan customernya sampai ke luar negeri, jadi kita suka ngirim Singapura, Malaysia, Australia juga banyak banget. Wow. Terus itu Taiwan. Serius? Iya, ada yang ke Taiwan juga. Tapi sekarang sales funnelingnya kamu apa nih? Instagram udah pasti. Instagram udah pasti. Tokopedia, marketplace, e-commerce udah. Oke. Iya. Terus apa lagi? Website sendiri belum? Menuju ke sana lah ya. Menuju ke sana. Jadi dengan offline nggak ada sama sekali. Offline semuanya teman-teman ini online platform yang digunakan. Iya. Serius. Wow. Nah, tadi kan kamu sempat ngomong kita menggunakan banyak penjahit udah 20 orang ya kurang lebih di Ciamis. Menjaga konsistensinya tuh gimana tuh? Iya, menjaga hubungan baik ya. By trust lagi tadi. Iya, kamu nggak semuanya kamu ketemuin atau udah pernah ketemu? Enggak, semuanya kita by telepon. Iya, tapi belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Tapi mereka suka update kalau baju yang dipakai ini dipakai aku atau dari sosial media. Akhirnya mereka kayak update, oh seneng banget hasil kita ternyata bisa diterima dengan baik. Diterima dengan Nah, konsistensinya gimana tuh, Rin? Ya kita menganggap mereka semua yang bekerja sama itu bukan hanya hubungannya kerja sama, tapi kayak saudara gitu loh. Di saat lebaran kita kayak saling tuker-tukeran hampers gitu ya, pokoknya yang begitu. Supaya mereka juga tetap kayak dimanusiakan lah ya sebenarnya gitu kita appreciate banget apa yang mereka kerjakan, karena kita begini karena mereka gitu. Mereka juga bisa bertumbuh bersama ya karena kita juga. Jadi sama-sama saling ngerti kalau kita berdua, kalau kita ini bekerja sama dengan sangat baik karena memang saling sampai 1.000 sih, gila banget sih. Jadi kalau lebaran kemarin tuh berapa desain yang keluar? Kita desain yang kemarin itu cuman 10. Tapi ternyata masih kurang. Kan Baby ngajakin fashion show tuh. Ternyata nggak kepegang habis. Oh my god, keren sih, keren. Nah, tapi sekarang kalau misalnya berarti kan secara market nih udah kebentuk ya. Nah, cuman tinggal sekarang gimana caranya untuk besarin lagi dong marketnya. Ini sampai udah nggak cuman Indonesia paling banyak apa customer base-nya? Paling besar, paling besar. Sampai ke Papua juga banyak yang beli. Oh wow. Paling banyak ya tetap Jawa, Kalimantan juga ada. Oke. Nah,
Kalau dari experience, berarti kan semuanya berjalan by experience dong ya. Experience-nya jadi strategi brandingnya sama retail strateginya tuh gimana tuh Rin? Nah, kamu harganya nggak mahal? Iya itu harganya nggak mahal. Terus kualitasnya bagus. Nah tuh gimana tuh? Nggak, tapi tetap profit ya? Tetap profit. Pinter-pinter aja kita gimana caranya bisa nutup yang ini gitu loh. Subsidi silang gitu ya. Sama kekuatan doa mungkin. Kekuatan itu pasti. Sebelum menjahit dan memotong Bu bismillah dulu ya gitu. Karena kita juga kayak merasa kayak memang apa ya, semuanya itu kalau kita ngomongin baiknya aja, semuanya bagus-bagus aja. Tapi ada juga di mana ternyata beberapa produk nggak banyak yang beli, namanya pasti ada lah yang gagal sama yang pasti ada. Tapi ya itu dia, sekarang tuh memang kalau orang sudah merasa membeli suatu barang dan ternyata mereka suka, kalau bisa jadi continue repeat gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya potensinya besar banget ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau ya makanya, tapi jualannya tetap online tuh ya? Iya, kita online. Makanya tapi saat ini kita sekarang lagi mau rebrand. Ada memikirkan untuk punya offline store juga nanti ke depannya. Hopefully secepatnya bisa terlaksana sih. Iya. Tapi kalau udah 3 tahun ini paling ampuh nih cara jualan apa? Kalau dulu kan kita sempat IG live, terus udah gitu giveaway atau apa yang paling jualannya paling IG Live. Kalau di Jasmine and Cattleya memang IG live malah. Kamu sendiri yang IG Live? Iya, atau aku punya tim, sih sebenarnya ada tim. Tapi sebisa mungkin di saat-saat aku kosong, aku juga ikutan. Jadi benar-benar kamu tuh pengen ketemu, maksudnya secara virtual ketemu customer lah ya? Iya. Gitu. Pop-up nggak bikin? Belum. Karena barangnya tadi udah habis juga cepet ya? Iya, benar-benar yang sisa di kita itu yang menurut kita ternyata tadinya bagus, ternyata customer kurang suka. Itu tinggal sisa-sisa sedikit-sedikit banget yang kayak gitu-gitu. Udah broken size juga. Iya. Tapi semua stok segala macam ada di kantor. Akhirnya itu menjadi apa ya, buat customer juga kita suka kasih giveaway di saat mereka beli di atas 1 juta, kita kasih 1 baju yang gitu. Jadi lebih ada eksklusivitinya juga lah ya. Oke. Nah, kalau jadi tuh porsi kamu di Jasmine and Cattleya desain juga, marketing juga atau gimana? Marketing juga, desain juga, marketing juga. Pokoknya aku lebih kayak ke branding, kreatifnya gitu. Okay. Makanya aku harus banyak belajar sih. Banyak belajar banget soal fashion ini gitu. Tapi seneng ya? Seneng banget. Happy. Karena aku setiap hari bisa ganti-ganti baju. Dan jangan sampel langsung cobain dulu, pasti harus fit di kamu dulu ya? Iya, jadi semua sampel itu memang harus dari aku dulu. Kalau aku approve baru kita bisa produksi gitu. Sizing segala macam gitu, apa sampai mulai dari size yang kamu pasti small kan? Iya. Sampai XL atau L atau apa? Sampai L. Aku tuh size-nya memang lebih suka yang oversize. Nah, awalnya gitu juga, bikin baju rumahan yang selalu oversize, yang nyaman. Betul. Jadi S to M, M to L gitu-gitu. Jadi banyak bentuk tubuh bisa pakai ya. Wow, oke. Dan harganya affordable banget nih. Iya. Aduh. Nah, Rin, ini kalau dari kamu nih 3 tahun nih kan 3 tahun tuh yang tadi aku bilang ya, ini momen antara kita moving forward, berhenti di situ atau ya mau apa gitu kan. Nah, kalau kamu ngeliat si Jasmine and Cattleya ini among other brand, apa yang membuat dia bisa tetap ada sampai hari ini? Dan kita bilang kalau misalnya profitable ya secara cash flow sehat, berarti so far sukses ini gitu. Alhamdulillah. Apa yang menurut kamu kunci keberhasilan? Kunci keberhasilannya adalah kita itu selalu update dengan model yang ada, walaupun memang kita tidak mengikuti tren selalu, tapi yang kira-kira memang masuk dengan stylenya Jasmine and Cattleya itu gitu ya? Secepat itu. That's why kenapa kita banyak model yang kita bikin terus gitu. Dalam sebulan itu kita bisa sampai bikin sampai di atas 5 model baju. Oh, jadi ada repeat yang baru lagi yang gitu baru ya? Lagi. Jadi memang nggak melulu tentang model yang ini dan kita harus langsung ganti lagi dan yang itu nomor 1 mungkin karena terjangkau ya. Ya, affordable tadi ya. Tadi itu. Kalau yang tadi yang premium collectionnya hanya ada di Lebaran. Di gitu, Lebaran. Oh, oke. Biasanya ada di Natalan atau enggak. Season lah ya, season khusus aja, ya. Iya. Nah, tapi kamu tuh
lebih yang lihat sekarang nih kan udah 3 tahun kan, udah membaca market apa segala macam. Nah, lihat tren nggak sih? Tren yang misalnya, oh ke depan tuh 2024 tuh mau ada apa gitu. Misalnya gitu, ngaruh nggak ke Jasmine and Cattleya, atau pokoknya yang kira-kira cocok ya jalanin gitu. Yang kira-kira cocok jalanin. Jadi nggak mesti tren banget gitu ya. Gitu, iya. Karena kan belum tentu di Jasmine and Cattleya ini cocok gitu ya untuk tren yang ada. Tapi bukan berarti kita jadi harus ketinggalan tren juga gitu. Mungkin warna ya, siluetnya bener banget. Terus kalau ditanya, ini sebagai tadi kan among other business kamu bilang fashion, sebenarnya fashionpreneur lah ya, ini yang paling kamu seneng ya. Itu kamu merasa nih buat kamu sendiri itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya itu tadi, gimana caranya bisa konsisten terus, dan waktu juga karena kan kebetulan kerjaannya bukan cuma di sini, jadi kayak ada megang beberapa kerjaan yang lain. Emang hubungan atau komunikasi bersama partner itu penting banget ya. Oh iya, kamu bertiga nih. Iya, kita bertiga, dan memang kita sahabatan sudah dari kecil, jadi sekarang tuh lebih enak ngobrolnya karena memang udah sahabat gitu. Tapi tetap aja kerja kerja. Iya, betul, ya kan, bisnis, tapi pertemanan ya temanan. Pasti suka dukanya ada aja. Kan? Ya. Tapi sejauh ini dari awal nih bertiga nih. Iya, bertiga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi memang konsisten dan waktu itu sih ya. Iya. Dan kedepannya nih mau ekspansi offline store. Mungkin saran aku juga punya website sendiri. Iya, website. Soalnya itu tetap aja rumah kita sendiri kan. Itu kan aku sahabatan sama Bali dari SMP kan. Dia yang pertama kali bilang, Beb, gue kan dia narik semua dari marketplace waktu sebelum dia meninggal tuh. Dia bilang, gue sekarang punya rumah sendiri. Gimana online store gue itu adalah rumah gue, karena at the end ya marketplace itu kan punya orang lain ya, benar. Kapan dia mau shutting down ya bukan urusan, maksudnya dia nggak perlu nanya, Barley lo mau ini gue mau tutup nih gitu misalnya, atau gue lagi mau di akuisisi kan ya. Jadi aku saranin buat Jasmine and Cattleya punya web store sendiri. Mungkin offline store juga bisa kedepannya lah sambil berjalan ya, bertahap ya. Tapi quantity udah 1000 sih menurut aku udah, ini bisnisnya diperhitungkan nih. Berarti bertumbuhnya cepat loh, dari 2 lusin loh. Iya, dari 2 lusin. Dari satu model 2 lusin gitu ya. Kalau kan berarti kan udah ngelewatin 3 tahun nih, 2 tahun ke depan tuh kebayangnya Jasmine and Cattleya kayak apa kan? Jasmine and Cattleya punya offline store yang kita bisa memberikan apa yang customer mau. Kita punya. Jadi kayak variasi produknya lebih meluas. Berarti nanti akan ada aksesoris mungkin. Memang sekarang kita lagi develop untuk kosmetik juga. Oh ya kan, kamu into beauty banget kan juga kan. Oh jadi benar-benar varian range of produknya ya. Oke. Keren, yang dibutuhkan semua wanita. Jadi one stop shopping berarti. Iya, hopefully. Oke. Banyak juga ya pertanyaannya nih. Sekarang udah selesai pertanyaan yang serius, teman-teman. Sekarang tinggal quick question nih. Wow. Oke. Siap ya. Jadi nggak boleh pakai mikir. Oh iya. Langsung ya. Kayak gampang nih pertanyaannya nih. Ini tim TBF terlalu gampang ya kan? Terlalu gampang nih pertanyaan. Oke. Yang pertama, work from home atau work from the office? From home. Oh iya, lebih banyak. Jadi semua bisnisnya di manage by kalau bisnis iya. Kecuali yang memang bekerja di entertain itu kamu mesti datang karena syuting segala macam kan. Jadi properti, kontraktor, fashion tuh bisa bisa dikerjakan di rumah. Luar biasa. Di tengah-tengah syuting dan segala macam ya kan. Oke, coffee in the morning atau healthy juice in the morning? Healthy juice. Oh, makanya tadi tawain kopi nggak mau. Teman-teman, padahal tadi udah kebayang mau kopi ya kan. Oke, describe if you are a brand, Rin, what would you be? Brand internasional ya, mungkin yang orang tahu. Kalau kamu sebuah brand, kamu apa? Aduh, bingung. Alaya? Oh, Azzudin Alaya. Oke, keren. Udah oke. Terima kasih teman-teman. Wah, ini cepat banget jawabnya ya kan, udah langsung. Thank you banget Ririn udah main ke TBF dan udah menjadi tamu dari TBF Podcast hari ini, dan mudah-mudahan banyak
banyak inspirasi dari teman-teman yang masih bingung nih ya, mau mulai nggak sih 2023 atau apa sih yang mau dibuat koleksinya atau segala, atau lagi stuck. Ini banyak banget yang bisa digali dari para narasumber inspiratif di TBF Podcast. Thank you banget loh, Rin. Terima kasih. Aduh, nggak berasa loh, kita udah hampir sejam ya. Dan mudah-mudahan chit-chat kita hari ini bisa menjadi ide dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan fashion is nothing without ecosystem. Thank you semua, bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.